Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saya ingin masih melanjutkan merenungkan adorasi sebagai doa silih. Tapi fokus saya sekarang adorasi sebagai silih bagi kedamaian jiwa-jiwa. Kalau kita beradorasi, banyak dari kita berdoa untuk kepentingan kita. Kita berserah diri, kita berpasrah diri, kita mempercayakan nasib hidup kita, keluarga kita, wujud-wujud kita, keprihatinan kita, suka duka kita, lebih-lebih masalah kita. Dan itu baik, lanjutkan. Tetapi kalau adorasi setiap hari, kita berdoanya begitu-begitu terus. Mungkin ada yang pernah mengalami, kok gitu-gitu terus sih doa saya? Pernahkah Anda merenungkan betapa banyak jiwa yang sudah meninggal terutama itu mengharapkan doa-doa kita? Gereja adalah communio sanctorum yang biasa diterjemahkan dengan persekutuan para kudus. Istilah communio sanctorum sebenarnya menurut asalnya itu justru berkaitan pertama-tama persekutuan dari orang-orang kudus karena ambil bagian dalam Ekaristi Suci. Karena ambil bagian dalam komuni kudus yang kudus. Yang kudus itu cuma Allah. Dalam hal ini cuma Allah dalam Yesus Kristus yang kini hadir dalam rupa Ekaristi, dalam rupa roti anggur. Itulah yang kudus. Dan kalau kita ambil bagian dengan komuni suci, kita menjadi orang kudus. Karena ambil bagian dalam satu-satunya yang kudus, yaitu hidup Allah sendiri. Nah, orang-orang yang ambil bagian dalam Ekaristi ini disebut orang-orang kudus. Dan persekutuannya menjadi persekutuan para kudus. Hanya orang-orang yang ambil bagian ini dalam iman kita terdiri atas 3 kelompok. Pertama, orang-orang yang masih hidup di seluruh dunia ini dalam kesatuan dengan Bapa Suci, Sri Paus, dan uskup setempat tentu saja. Kelompok kedua adalah gereja orang-orang yang sudah mulia. Santo Santa, pasti barisan pertama, Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan, Santo Yosef, dan semua orang kudus. Dan semua termasuk bapak, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, mungkin siapapun yang dari kita, saudara kita yang sudah meninggal tapi sudah di surga, mereka masuk di sana. Dan jangan lupa ada kelompok ketiga, yaitu jiwa-jiwa yang masih di api penyucian. Orang ini adalah orang-orang yang pasti masuk surga. Hanya saatnya kapan itu terserah pada belas kasih Allah. Untuk itulah doa diperlukan. Siapa yang harus berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang di api penyucian ini? Selain jiwa-jiwa itu sendiri yang terus berdoa, tentu yang paling hebat adalah doa-doa semua orang kudus di surga dan kita yang masih di dunia. Dan kapan disatukan peristiwanya doa itu? Doa dari 3 kelompok communio sanctorum persekutuan para kudus itu dalam perayaan Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristi itu ungkapan yang paling istimewa, paling puncak dari persekutuan para kudus. Karena saat perayaan Ekaristi terjadi, surga dan bumi jadi satu. Katakanlah, metafornya begitu. Bahwa semua orang kudus ikut hadir dalam perayaan Ekaristi, jiwa-jiwa yang kita doakan, yang di api penyucian juga hadir, dan tentu saja kita yang hadir. Bahkan seluruh dunia yang disebut. Maka dalam doa syukur agung selalu disebut nama Paus untuk simbol seluruh gereja yang kudus. Yang kedua adalah uskup setempat untuk menekankan konkretnya kita di tempat ini. Lalu disebut juga Santa Perawan Maria, Santo Yosef suaminya, dan para rasul orang-orang kudus, kelompok 2. Dan jiwa-jiwa yang masih meninggal, yaitu orang-orang yang sedang meninggal atau sudah kita doakan arwahnya. Itu kan selalu ada, atau ingatlah akan hambamu yang
titik telah meninggal misalnya. Itu orang-orang yang seandainya masih di api penyucian kita masukkan dalam doa kita. Masalahnya Ekaristi itu sekali lagi saya sering ngomong ini terbatas waktunya. Lalu kapan kita mendoakan secara panjang lebar, secara dengan waktu yang leluasa, itulah adorasi. Maka saya ingin mengajak Anda, mbok mari toh, tidak hanya berdoa untuk kebutuhan pribadi, untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu, untuk suami, istri, untuk orang tua. Tetap lanjutkan doanya itu harus dan baik sekali, saya sangat setuju. Tapi coba sertakan adorasi juga sebagai bagian dari kita berdoa silih untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dan kini menunggu kapan Tuhan berkenan memasukkan mereka dalam barisan para kudus di surga untuk damai abadi di surga. Saudara-saudari tahu setiap hari itu ribuan orang meninggal di dunia ini. Setiap hari, puluhan ribu mungkin. Saya lupa persisnya. Dan kita tidak tahu bagaimana jiwa mereka. Dalam iman saya, jiwa-jiwa di api penyucian ini bukan hanya orang beriman, tapi siapapun orangnya yang mesti kita doakan. Bahkan mereka yang barangkali hanya imannya dikenal oleh Allah, seperti disebut oleh dalam doa syukur agung. Kita harus mendoakan, tidak pilih-pilih manusianya, agamanya, sukunya apa, semua kita doakan agar boleh menikmati damai abadi di surga. Kita tidak pernah sebagai orang Katolik, orang Kristiani nyokurke atau mendoakan orang supaya masuk neraka. Tidak pernah dan tidak boleh. Dalam iman kita yang penuh kasih, kita mendoakan siapapun, bahkan orang yang memusuhi kita, supaya kalau meninggal mendapat pengampunan dan belas kasih Allah. Itulah Kristus yang sudah ditunjukkan dalam peristiwa salibnya. Dan kita menerimanya melalui Ekaristi dan adorasi. Maka kalau kita beradorasi, ayo sertakan, persembahkan doa kita. Ya Tuhan, doaku ini selain silih untuk dosa-dosaku pribadi, juga untuk dosa-dosa silih bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Saya pribadi setiap hari juga adorasi, saya tambah yang ketiga. Di samping dosa silih untuk dosa pribadi, 2 untuk silih bagi jiwa-jiwa di api penyucian, tapi juga hari ini yang ketiga, jiwa-jiwa yang hari ini Kau panggil ya Tuhan yang tidak siap. Bahkan mereka yang digugurkan, jiwa-jiwa yang begitu kasihan, yang begitu rapuh. Mereka yang dalam suasana benci atau apa, Tuhan terimalah mereka pula karena belas kasih-Mu. Semoga adorasi ini punya arti untuk itu menurut pandangan Tuhan yang baik. Lanjutkan adorasi, doakan jiwa-jiwa tolong setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.